Ada yang anggotanya terpotong, tulangnya patah, bahkan yang sampai parah ininya hilang. Halo semuanya, terima kasih yang udah mampir. Kembali lagi sama aku, Ninda Aristia. Di video kali ini aku akan membahas tentang misteri dan kasus pembantaian dukun santet di Banyuwangi pada tahun 1998 yang menewaskan lebih dari 300 nyawa dalam kurun waktu hanya 8 bulan. Simak video ini sampai akhir agar kalian tahu gimana seremnya pembantaian dukun santet di Banyuwangi pada saat itu. Kita langsung saja ke videonya. Pada tahun 1998, saat itu terjadi krisis ekonomi dan politik di Indonesia. Di Banyuwangi juga terjadi sebuah tragedi yang sampai sekarang belum terpecahkan, yaitu tragedi pembantaian dukun santet yang terjadi pada bulan Februari 1998 sampai bulan Oktober 1998. Pada rentan bulan Februari sampai bulan Oktober, keadaan di Banyuwangi itu sangat mencekam. Bahkan warga Banyuwangi merasa sangat ketakutan jika malam sudah tiba. Banyak dari warga Banyuwangi tidak berani keluar rumah saat malam hari kecuali keadaan sangat mendesak. Bagaimana keadaan itu bisa terjadi? Jadi awalnya pembunuhan pertama terjadi pada bulan Februari yang diduga karena adanya surat perintah dari Bupati Banyuwangi pada saat itu yang bernama Purnomo Sidik pada tanggal 6 Februari 1998. Bupati Banyuwangi memerintahkan semua aparat pemerintah, mulai dari camat sampai kepala desa, untuk melakukan pendataan pada orang-orang memiliki kekuatan supranatural seperti dukun santet. Namun, data tersebut malah bocor. Pada awalnya warga Banyuwangi itu nggak menggubris tentang pembunuhan itu. Mereka menganggap pembunuhan tersebut adalah pembunuhan biasa yang terjadi kebanyakan. Mereka tidak mengira jika pembunuhan itu terus berlanjut sampai menewaskan banyak korban jiwa. Karena seringnya terjadi kasus pembunuhan, Bupati meminta pihak yang bersangkutan untuk mendata siapa-siapa aja yang terbunuh pada saat itu, dan kebanyakan dari mereka adalah dukun santet. Singkat cerita, pembunuhan terus meningkat dari bulan ke bulan sampai puncaknya pada bulan September, di mana Bupati Banyuwangi mengeluarkan radiogram atau semacam surat perintah yang ditunjukkan untuk para aparat pemerintah, mulai dari camat sampai kepala desa, agar melakukan pendataan secara rinci dan detail pada siapa-siapa aja yang sekiranya memiliki kekuatan supranatural agar pembunuhan bisa ditekan dan dalang dibalik pembunuhan tersebut dapat ditemukan. Namun Bupati Banyuwangi seperti tidak belajar dari kesalahannya di masa lalu. Data tersebut kembali bocor lagi yang menyebabkan korban tewas meningkat drastis. Bayangin, sehari bisa ada 2-9 korban. Itu per hari cuy, bukan per bulan. Kalau per bulan aja itu udah termasuk banyak loh. Bahkan pembantaian ini juga menyebar ke wilayah lain di sekitar Banyuwangi seperti Jember, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Malang, hingga Madura. Korban pembantaian terus meningkat. Bahkan mereka tidak pandang bulu saat melakukan pembunuhan. Kan awalnya yang dibunuh itu para dukun santet. Kini mereka membunuh merembet. Mulai dari tokoh agama, mantri, tokoh masyarakat, hingga RT RW mereka bunuh juga. Pokoknya setelah pendataan itu bukannya pembunuhan semakin mereda, malah semakin meningkat. Bahkan masyarakat mengira jika di balik pembantaian dukun santet ini ada unsur politiknya, agar orang-orang yang berlawanan ideologi menghilang satu persatu. Kan polanya selalu sama. Buat data, datanya bocor, ada korban. Buat data lagi, bukannya korban menurun, malah tambah meningkat. Pendataan itu kayak seakan-akan memudahkan para eksekutor untuk membunuh para dukun santet yang berada di list-list tersebut. Kan kayak malah gampangin gitu loh. Ada juga rumor yang mengatakan jika para pembantai itu adalah oknum ABRI, karena mereka kan sudah terlatih gitu kan, berlatih bertahun-tahun. Kayak orang biasa itu nggak mungkin melakukan pembunuhan dengan sesistematis itu. Tapi tuduhan itu dan rumor itu tidak pernah terbukti sampai sekarang. Nah, dari tadi kan kita udah membahas
kronologi awal mulanya terjadi pembantaian dukun santet di Banyuwangi pada tahun 1998. Pertanyaan ini, sebenarnya siapa sih yang melakukan pembantaian itu? Pembantaian dukun santet di Banyuwangi dilakukan oleh seorang yang disebut dengan ninja, karena mereka berpakaian serba hitam seperti ninja-ninja pada umumnya. Pengakuan masyarakat Banyuwangi yang pernah melihat ninja, mereka mengatakan kalau ninja itu ada dua versi. Yang pertama, mereka berpakaian serba hitam dan membawa senjata tajam, kayak parang, pedang, celurit. Dan yang versi kedua mengatakan jika ninja itu seperti ninja Jepang. Mereka berpakaian serba hitam, cuma matanya aja yang kebuka. Mereka lompat dari atap satu ke atap lainnya, kayak ninja. Atap kan tinggi ya, 2 meter ada, kita aja lompat semeter nggak ada. Pokoknya warga Banyuwangi itu meyakini jika dibalik sosok ninja ini adalah seseorang yang sangat terlatih dan sistematis. Bahkan ya, mereka itu membawa handy talkie. Kalian tahu HT. Mereka bawa itu, saking modernnya kan. Pada itu tahun berapa? Pada itu tahun 1998, lupa. Mereka udah semodern itu bawa HT saat melakukan eksekusinya. Sebelum melakukan aksinya, para ninja akan menandai rumah si korban dengan tanda X. Kemudian pada saat malam harinya, mereka akan mematikan lampu rumah si korban, dan setelah nyala, korban akan ditemukan dalam keadaan tewas dan mengenaskan. Ada yang anggotanya terpotong, tulangnya patah, bahkan yang sampai parah ininya hilang. Pembantaian yang terus terjadi setiap hari membuat keadaan Banyuwangi saat itu chaos banget. Setiap hari ada aja orang yang meninggal tragis yang membuat warga Banyuwangi merasa parno dan curiga satu sama lain. Mereka menganggap ya saudara mereka ninja, tangga mereka ninja, bahkan orang asing yang ujuk-ujuk datang ke Banyuwangi, mereka akan menganggap mereka itu ninja. Gak hanya itu, para gelandangan dan orang gila sekalipun, mereka akan menganggap itu ninja. Karena apa? Karena pada bulan Oktober banyak sekali gelandangan dan orang gila yang tiba-tiba bermunculan di Banyuwangi. Dan ada yang aneh dari orang gila tersebut. Mereka jika ditanya selain asalnya dari mana, mereka akan menjawab dengan jawaban yang nyambung. Tapi jika mereka ditanya asal kamu dari mana, mereka akan kelihatan gila dan seperti orang linglung. Gak hanya pada orang asing, mereka juga melakukan main hakim sendiri pada para gelandangan dan orang gila tersebut. Mereka gebukin, mukulin, sampai orang gila tersebut ngaku kalau mereka itu ninja. Pokoknya orang gila itu dipaksa ngaku kalau mereka itu ninja. Namun sampai saat ini, siapa dalang dibalik pembantaian dukun santet Banyuwangi belum menemukan titik terang. Kalau ditanya emang aparat sipil tidak melakukan tindakan untuk menyelesaikan kasus ini, ya mereka melakukan tindakan, mereka mencari siapa pelaku dan dalang dibalik pembantaian dukun santet di Banyuwangi. Banyak orang-orang yang ditangkap dan dituduh menjadi dalang dibalik pembantaian tersebut tanpa adanya bukti yang jelas dan konkret. Mereka ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Kayak asal main tuduh aja gitu guys, kayak seakan-akan mereka itu udah bertindak gitu. Kasus ini sebenarnya masuk ke kategori HAM berat, namun sampai sekarang tragedi pembantaian dukun santet di Banyuwangi pada tahun 1998 belum menemui titik terang. Siapa dalangnya, siapa ninjanya belum diketahui dan ditemukan. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian ada tambahan info mengenai tragedi pembantaian dukun santet ini? Bisa langsung cus di kolom komentar, kita diskusi di situ. Atau jika kalian ada request untuk video selanjutnya, ada saran, masukan, kritikan, kalian bisa langsung ketik di kolom komentar atau ke email aku yang ada di deskripsi. Oke, mungkin sekian video dari aku. Sampai jumpa di next video guys. Bye bye.